rekan-rekan semua, kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan persidangan. Jadi sekali lagi, kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Jangan ada yang nanti yang ember lagi. Kami tidak menyatakan kasus ini dihentikan. Justru kami ingin kasus ini terbongkar secara keseluruhan. Ini tidak mungkin lagi terbongkar secara keseluruhan kalau hanya mengandalkan penyidikan yang sekarang yang fokusnya hanya Peggy. Karena proses penyidikan sekarang hanya terhadap Peggy. Ya. Itu tidak mungkin lagi terbongkar apa kejadian tahun 2016. Kenapa BAP-nya begitu lengkap di 2016 dan sekarang tiba-tiba BAP 2016 dirontokkan di penyidikan sekarang. Ya. Jadi sekali lagi, ini tidak mungkin lagi kasusnya terbongkar, tidak mungkin lagi rasa keadilan masyarakat dipenuhi hanya dengan penyidikan terhadap Peggy. Ya. Keputusan terhadap Peggy ada kemungkinan 2 nanti oleh pengadilan. Ada kemungkinan pengadilan menyatakan Peggy tidak bersalah. Karena apa? 5 terpidana dalam BAP menyatakan Peggy tidak bersalah di BAP tahun 2024. 1 terpidana menyatakan Peggy pelaku. 5 lawan 1 mana yang berlaku? Ya, secara logika hukum ya harusnya 5 terpidana yang menyatakan Peggy tidak bersalah itu yang berlaku. Ya, jadi ada kemungkinan Peggy itu bebas. Yang kedua, ada kemungkinan juga hakim berpendapat yang penting 2 alat bukti lain, ya, yaitu kesaksian dari siapa? Sudirman dan Ayat. Ya, ada 2 orang saksi. Jadi kemungkinan Peggy itu ada bebas atau mungkin juga tidak bebas. Kalau itu memang hanya target utama, berarti kasus ini akan menguap. 2 DPO sudah tidak diperiksa lagi, sudah tidak ditindaklanjuti lagi, dan kasusnya berakhir begitu saja, dan akan menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat dan juga bagi keluarga Vina. Sehingga sekali lagi kami tim Hotman 911 berpendapat keadilan dan kepastian hukum tidak bisa lagi didapat walaupun Peggy divonis bersalah atau tidak bersalah. Ya, satu hal yang kami sangat prihatin adalah di dalam putusan pengadilan yang pertama yang 2017 ya, di sana diuraikan peranan dari 2 DPO, diuraikan secara jelas peranan dari 2 DPO. Apakah mungkin itu ngarang? Siapa yang ngarang? Ya kan? Karena semua mengaku sama-sama pelaku, tidak ada pengalihan tanggung jawab. Coba dulu bacakan apa isi fakta persidangan atas 2 DPO. Coba. Namanya siapa?
DPO Andi dan DPO Dani. Peranannya apa dalam berkas pengadilan? Oke. DPO Andi dan DPO Dani pada halaman 114 putusan bersama 8 orang pelaku pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.30 berkumpul di warung Bu Nining. Langsung to the point aja. Minum cuy. Oke. Halaman 115. Apa yang dilakukan? DPO Andi memukul, melempari korban Muhammad Rizky Rudiana dan korban Vina. Itu DPO Andi dan Dani. Terus pemerkosaannya gimana? Melempari itu. Terus DPO Dani untuk pemerkosaannya, DPO Andi mengangkat tubuh almarhum Vina, membuka tubuh almarhum Vina, membuka baju almarhum Vina. DPO Dani membuka celananya dan memasukkan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban almarhum Vina, sehingga dan DPO Dani mengeluarkan air sperma di paha korban almarhum Vina. Selanjutnya disetubuhi oleh 7 pelaku lainnya, termasuk Peggy Perong. Jadi di sini jelas peranan dari 2 pelaku yang DPO dan 8 pelaku tindak pidana lainnya tidak pernah mengatakan bahwa pelakunya orang lain, tapi kami lakukan bersama-sama. Orang biasanya mengalihkan tanggung jawab kalau dia mengatakan saya tidak melakukan tapi orang lain. Tapi di sini kan kami lakukan bersama-sama. Sehingga dan ini putusan sudah final. Sudah inkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang, tidak akan puas kalau hanya menunggu Peggy disidangkan yang kemungkinan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Ya. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya.